Oke, baik, kita ke kasus kekerasan tadi itu. Kekerasan seksual itu bisa menimpa siapa saja, tapi bisa dibilang anak ini menjadi sasaran empuk terhadap kekerasan ini ya, Pak Billy dengan Pak Ronald ya. Lalu dari orang tua, kita sebagai orang tua sebenarnya ya, harusnya seperti apa untuk menjaga anak-anak kita dari segi penegak hukum ya. Kita sebagai orang tua harusnya seperti apa dalam menjaga anak-anak kita agar terhindar dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang di luar keluarga gitu. Baik, ini saya langsung jawabnya spesifik ya. Oke. Apa yang harus dilakukan orang tua? Kalau menurut saya, sepengalaman saya dengan kasus-kasus yang sudah ada, itu kasus-kasusnya itu biasa terjadi malam hari dan di tempat pesta. Oke. Ya, kakak tahu sendiri kita punya kehidupan sosial di NTT ini ya. Kalau pesta itu kan tidak bisa dibuat di ketika matahari itu masih ada. Betul. Ya, kan? Betul sekali. Biasanya tindak pidana terjadi itu kebanyakan di malam hari, termasuk tindak pidana kepada anak ini. Nah, jadi kalau misalnya ditanya seperti itu tadi ya, orang tua kalau misalnya ada acara seperti itu, syukuran atau apapun, apalagi kalau sudah masuk istilahnya itu acara bebas itu, anak-anak itu suruh di tempat lain sudah. Mereka makanya mereka di tempat lain, dan kalau sudah terlalu larut, mereka harus istirahat. Beberapa kali saya juga pernah ikut acara di Manggarai pun di tempat kelahiran saya juga di Kupang. Itu anak-anak dibiarkan saja sampai jam tengah-tengah malam. Masih ada di tempat keramaian itu, di mana lingkungan keramaian itu pada saat itu sudah banyak orang yang sudah tidak terkontrol lagi. Mereka punya pikiran gara-gara kita punya minuman tradisional ini. Iya, minuman tradisional ya. Jadi ya di situ banyak orang. Tapi dia yang anak kecil, tidak menutup kemungkinan dia ini akan menjadi korban dari tindak pidana lainnya. Jadi kalau dari saya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, membatasi jam malamnya anak. Apalagi anak itu masih kecil dan masih sekolah. Buat apa anak sekolah keluar rumah jam 9 malam di ruteng ini lagi? Dingin ya. Sudah dingin jam 7, tapi jam 9 masih di tempatnya orang. Iya, oke. Ya itu mungkin dari saya cuman begitu. Jadi betul Bapak, memang saya pikir keluarga merupakan tempat sekolah pertama bagi anak ya, karena bagaimanapun pendidikan orang tua, pendidikan keluarga itu berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Betul. Nah, saya pikir sekarang bukan hal yang tabu lagi orang tua untuk bisa mengajarkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Misalnya nanti kalau ada orang yang mencoba untuk memegang bagian-bagian tubuh tertentu dari anak perempuan, itu perlu ada penolakan dari korban. Jadi dari orang tua sendiri, terutama seorang ibu, perlu juga memberikan edukasi kepada anak bahwa kalau ada perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan yang mungkin mengarah kepada seksualitas dari orang-orang sekitaran kita, misalnya tadi dengan memegang bagian tubuh dari anak perempuan, bagian vital, itu perlu ada semacam perlawanan itu. Nah, sehingga dari kecil memang anaknya punya defense. Jadi ketika ada perlakuan seperti itu, dari kecil memang anak sudah bisa mengambil tindakan untuk pencegahan. Jadi itu dari segi korbannya. Terus juga bukan tidak mungkin bahwa pendidikan yang sama juga yang diajarkan oleh orang tua itu mencegah anak supaya tidak menjadi pelaku. Karena ketika dia dari kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya bahwa tidak boleh melakukan ini, melakukan itu yang merugikan korban berkaitan dengan seksualitas, itu tentu membekas dalam ingatannya si anak ini. Karena keluarga itu menjadi garda terdepan untuk istilahnya tumbuh dan kembangnya anak itu tidak terlepas dari pendidikan orang tua. Oke. Sebenarnya korban
Tidak hanya anak perempuan ya, ada anak laki-laki juga yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini mungkin orientasi seksual dari si pelaku ini biasanya betul, ya. Betul ya. Jadi memang mungkin apa ya? Karena memang banyak kejadian tadi ternyata korbannya tidak hanya anak perempuan tapi juga laki-laki ya mungkin tadi yang saya sampaikan itu mungkin tidak diarahkan ke anak perempuan saja tapi juga untuk semua anak. Untuk semua anak. Jadi memang kalau kita lihat belakangan ini banyak kasus kekerasan seksual yang dirasa cukup aneh kan, cukup janggal karena itu tadi ternyata yang jadi korbannya adalah anak laki-laki dan pelaku juga si laki-laki. Nah, itu memang penting sedini mungkin anak juga diajarkan terkait dengan hal-hal yang seksual. Jadi saya pikir sekarang itu bukan hal yang tabu lagi. Kalau zaman ini kan kita membicarakan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan seksualitas itu rasanya agak tabu ya. Tapi kalau sekarang itu saya pikir itu menjadi salah satu concern orang tua karena itu tadi karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi di sekitaran kita. Di Kabupaten Manggarai sendiri adakah kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki atau Manggarai Timur selama ini? Kalau untuk kekerasan terhadap anak ada, tapi kalau kekerasan terhadap anak berkaitan dengan seksualitas belum pernah sejauh ini. Semoga tidak ada. Ya, semoga tidak ada, jangan sampai. Tapi kalau untuk kekerasan pada umumnya terhadap anak itu sudah pernah terjadi, sudah cukup banyak. Tapi kalau berkaitan dengan seksualitas sejauh ini masih belum ada. Oke, baik. Kalau dari segi mata hukum sendiri ya, bisa dijerat pasal berapa ini kekerasan seksual terhadap anak ini Pak Willy dengan Pak Ronald? Nah itu tadi, jadi gini, kalau misalnya korbannya anak, bisa menggunakan undang-undang perlindungan anak, ya. Misalnya di dalam pasal 80 itu undang-undang perlindungan anak, dia khusus mengatur terkait dengan kekerasan pada umumnya, kekerasan fisik, kekerasan psikis. Misalnya saya memukul anak, saya membentak anak sampai anaknya down, mengalami istilah gangguan mental, itu juga bisa dijerat dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diatur dalam pasal 80. Tapi kalau untuk pasal 81 memang dia mengatur terkait dengan persetubuhannya. Jadi di dalam pasal 80 itu dari seperti yang saya singgung di awal, ketika alat kelaminnya pelaku ini masuk ke alat kelaminnya perempuan dan anak, itu sudah bisa dijerat dengan pasal 81, baik dilakukan dengan cara kekerasan maupun misalnya dilakukan dengan cara bujuk rayu, atau bahkan mungkin misalnya kebanyakan juga pacaran ini, misalnya pacaran sudah umur SMA tapi masih di bawah 18 tahun, terus melakukan persetubuhan tapi atas persetujuan bersama, suka sama suka istilahnya, itu juga tidak bisa dibenarkan karena bagaimanapun dia masih kategori sebagai anak. Jadi walaupun misalnya dilakukan atas suka sama suka, itu di mata hukum tetap tidak dibenarkan. Seperti itu bisa dijerat juga dengan terus juga untuk perbuatan yang hanya meraba, hanya memegang alat kelamin atau permisi misalnya payudara dari perempuan, itu juga bisa dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu. Nah, selain itu juga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 juga mengatur terkait dengan kekerasan seksual seperti itu. Tapi memang mungkin undang-undang ini ada saatnya bukan terhadap anak, terhadap siapapun. Selain anak juga bisa terhadap orang dewasa. Nah, kalau dulu kan begini, sebelum adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kalau orang dewasa melakukan hubungan badan atau suka sama suka, itu tidak bisa dipidana. Bayangkan kalau orang dewasa, kecuali dia melakukan perzinahan, misalnya si A sudah punya istri B, terus si A atau juga si B melakukan hubungan dengan C, hubungan badan, dulu bisa dikenakan perzinahan di dalam KUHP. Tapi sekarang, walaupun tidak ada pelakunya dan korban juga tidak terikat dalam perkawinan, melakukan hubungan badan atas suka sama suka sekalipun, itu bisa juga dijerat dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi saya pikir memang
apa undang-undang ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan terutama untuk perempuan, karena kita tahu sebelum undang-undang ini lahir banyak korban terutama perempuan yang melaporkan kejadian mengenai tidak pidana kekerasan seksual tapi tidak dilanjutkan, tidak diteruskan oleh penegak hukum karena itu ketiadaan undang-undang, kecuali misalnya dia melakukan dengan pemerkosaan. Nah, itu pemerkosaan kan lain cerita, di KUHP kan diatur itu. Tapi kalau misalnya dilakukan suka sama suka ini, dilakukan suka sama suka tidak terikat dalam perkawinan yang sah, kalau dulu kan tidak bisa diproses. Tapi kalau sekarang dengan adanya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu sudah bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan. Bisa diproses itu ya. Bisa diproses. Kalau ada laporan ya. Kalau ada laporan. Kalau ada laporan. Suka sama suka tapi melaporkan. Saya tambahkan siap Pak Ronald. Ini saya konsennya ke anak berkaitan dengan tadi hubungan suka sama suka ya. Mungkin ada kasus mereka dua berhubungan badan, pelaku dan korbannya ini masih kategori anak. Bisa juga mereka waktu masih sekolah pacaran itu mereka sudah berhubungan badan, terakhir sudah diketahui oleh keluarganya, dan keluarga perempuan ini kalau dia menolak ya, atau kalau misalnya keluarga perempuan ini merasa dirugikan, dia berhak lapor karena terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini masuknya delik aduan. Delik aduan. Jadi siapapun yang mengetahui perbuatan bisa mengadu seperti itu. Delik biasa. Siapapun yang mengetahui bisa pergi untuk mengadu di sana. Jadi jangan kita berpikir bahwa biasa adat di Manggarai itu kalau dua orang suka sama suka kita urus saja, mereka tidak ada pula habis itu sekolah terus baru nanti mereka sudah besar kita kasih nikah pemerintah. Siapa yang berani jamin ini laki-laki tidak cari orang lain? Betul. Itu yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia termasuk anak. Ya, itu tujuan undang-undang. Jadi undang-undang melindungi anak-anaknya termasuk dalam praktek-praktek sosial seperti itu. Jangan karena kita punya adat yang bisa membenarkan perbuatan itu, lantas ada kejadian begitu ya kita bawa adat saja. Selesai sudah. Terus ini anak perempuan punya masa depan. Terus kalau kalian bilang besok-besok nanti saja kita urus adat saja, besok-besok baru mereka dua sudah dewasa kita nikahkan secara agama dan pemerintah. Siapa yang berani jamin ke kami bahwa mereka dua akan tetap bersama sampai di hari H itu? Karena orang yang sudah nikah saja bisa bercerai. Terus itu kadang-kadang kita punya salah satu hambatan juga, yaitu kita punya yuridis di pengadilan seperti itu. Ada pihak-pihak. Ini menarik ini berkaitan dengan apa tadi? Karena begini, karena di Manggarai ini kan masih ada istilah bendo ya, varian perempuan. Betul, bendo. Saya pernah mengalami atau menyidangkan satu kasus di mana anak perempuan dibawa lari oleh seorang laki-laki dan memang tujuannya untuk dijadikan istri. Nah, kemudian mereka tinggal bersama dalam waktu kurang lebih hampir 6 bulan. Singkat cerita, di ujung dari tinggal bersama ini ternyata mereka terjadi percecokan yang berujung pada tindak pidana kekerasan. Nah, akhirnya perempuan yang merasa menjadi korban ini kemudian melaporkan ke polisi dan oleh teman-teman penyidik melakukan pemeriksaan dan dilimpahkan ke kejaksaan, terus kemudian disidangkan ke pengadilan dan kasusnya terbukti. Memang muncul di dalam persidangan ini ada pembelaan-pembelaan dari lawyer atau pengacara bahwa ini kan mereka sudah suami istri, mereka sudah tinggal bersama bahkan hampir 6 bulan, itu kan seharusnya tidak boleh diproses. Tapi ya itu dari ketika kita kembali ke undang-undangnya, undang-undang perlindungan anak, karena memang tujuannya itu memberikan perlindungan terhadap anak yang mana kategori anak adalah usia 18 tahun ke bawah. Sepanjang usia anak tadi yang dibawa lari oleh laki-laki ini masih usianya di bawah 18 tahun, ya tidak ada alasan untuk tidak diproses. Dan itu saya sudah membuktikan itu, dan pelaku bisa dijerat dengan undang-undang perlindungan anak itu. Jadi ya saya pikir alasan-alasan itu tidak bisa dibenarkan di mata
Dan kategori suami istri yang sah kan harus ada Betul, ini ya. betul. Memang adat ini di Kabupaten Manggarai memang Ya, kalau sudah tinggal sama betul. itu baru sudah suami istri. Suami Padahal istri. belum legal lah ya, belum sah. Ya, Itu belum karena bisa dikatakan. Kalau kita kembali ke hukum positif itu kan yang namanya perkawinan itu kan ketika sah menurut agama masing-masing Iya, kan? iya. Dilakukan di muka agama dan dicatatkan di Catatan sipil. itu baru namanya sah secara hukum kalau ada perkawinan. Itu sepanjang itu belum ada dan kategorinya masih anak korban misalnya, ya itu bisa diproses. Oke, baik. Ada teman Iya, karena saya tambahkan tadi pertanyaan kami Melisa soal yang ancaman hukumannya itu. Iya. Jadi terhadap perkara anak, kita fokusnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Terhadap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual ya, ataupun tindakan terhadap anak lah, tindak pidana terhadap anak itu ancaman hukumannya itu maksimal 18 tahun. Tapi masih ingat harus ada tapinya, ada tambahan 1/3 dari ancaman pidana untuk 1 orang tua kalau yang lakukan orang tua, 2 wali, 3 pengasuh anak, 4 pendidik, 5 tenaga kependidikan. Nah, 5 ini kalau misalnya mereka yang buat kekerasan seksual kepada anak, ancaman hukumannya maksimalnya bukan 15 tahun tapi 20 tahun. Karena dia tambah 1/3 dari 15. Jadi jangan pendengar mungkin dengar 15 tahun ya, terus ada yang tuntut lebih dari 15, mereka bilang salah. Baca dulu di ayat 3-nya, 81 ayat 3-nya. Di situ sudah kasih tahu diberikan kewenangan untuk menambahkan 1/3 dari ancaman pidana. Kalau dengan syarat pelakunya itu orang tua, pendidik dan lain-lain itu. Termasuk kalau yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yang bergelut dalam bidang perlindungan anak, itu termasuk, itu masuk dalam 1/3 ini. Seperti itu. Iya, itu agak sedikit mencengangkan sebenarnya kasus itu. Kalau di Undang Perlindungan Anak memang ancamannya itu cukup tinggi ya, tapi kalau di Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun sifat deliknya, tidak pidananya cukup luas untuk menjerat pelaku, tapi kelemahannya di ancamannya. Di ancaman maksimal itu hanya 4 tahun. Itu yang untuk kekerasan seksual dan fisik. Tapi kalau kekerasan non fisik itu malah ancamannya cuma 9 bulan. Maksimal 9 bulan. Itu yang non fisik ya? Pasal 5 ya. Oke. Undang-undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi ancamannya bisa dibilang cukup ringan dibandingkan dengan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Yang siul-siul itu. Siul-siul itu sebenarnya itulah 9 bulan. Itu sudah termasuk kekerasan seksual. Ya, kalau mengarahnya ke seksual itu masuk dia. Ini penting juga. Jadi Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual dia perspektif korban. Ya. Dia menganut perspektif korban. Arti kalau memang katakanlah siulan itu sekalipun, kalau memang korban tidak merasa itu adalah bagian dari apa istilahnya bagian dari misalnya bercanda atau apa, itu tidak masuk. Tapi kalau korban merasa bahwa itu adalah bagian dari pelecehan seksual yang mengarah kepada keinginan seksual, itu bisa dijerat. Jadi makanya orang bilang ini undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ini undang-undang pasal karet. Jadi dia fleksibel tergantung korbannya. Kalau korban merasa bahwa itu cukup mengganggu dia, cukup merugikan dia, itu juga bisa diproses. Oke. Sejauh ini yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai penegak hukum ya dalam rangka untuk mengurangi angka kekerasan seksual dan kasus bullying di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur seperti apa Pak Willy dan Pak Rana? Iya, saya pikir kita sudah sangat sering ya memberikan edukasi, memberikan semacam istilahnya pelajaran ya kepada baik itu kepada anak-anak sekolah. Kan di kita ini ada namanya, ada juga kegiatan jaksa masuk sekolah, termasuk juga mungkin kegiatan yang sore hari kita lakukan. Itu merupakan salah satu dari upaya kita untuk mencegah anak-anak kita menjadi korban dari tidak pidana kekerasan seksual. Jadi itu tadi. Tapi memang namanya kejahatan, walaupun kita sudah memberikan edukasi, sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat, tapi kalau memang dari pelakunya itu sendiri
apa istilahnya agak bandel atau tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku, ya bisa saja tindak pidana tersebut terjadi. Iya. Jadi kembali lagi bahwa kalau dari kami sendiri, kami sudah melakukan upaya-upaya yang preventifnya ya seperti yang kita lakukan sore ini. Tapi kalau untuk represinya ya melakukan penindakan dan memberikan tuntutan yang cukup tinggi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Kita beralih ke kasus bullying ini terjadi di sekolah-sekolah ya, Pak Ronald ya. Ini ada juga kasus-kasus yang korbannya ini sampai frustasi, putus asa, mungkin ada yang fatalnya ada sampai bunuh diri ya. Itu sebenarnya pengawasan dari sekolahnya seperti apa sih itu kalau dari segi yang kasus-kasus yang sudah ada seperti itu? Ya, kalau pengawasan dari sekolah ya kita juga tidak bisa dengan segala kelemahan di sekolah juga kita tidak bisa menyatakan bahwa sekolah itu punya pengawasan yang lemah, tidak bisa juga. Karena dengan guru yang ada dan juga dibandingkan dengan kapasitas siswa yang begitu banyak, tidak mungkin setiap gerakan satu orang siswa diperhatikan gurunya. Ya, toh dengan kasus bullying yang ada di sekolah itu kan pasti ya tahulah kita punya anak-anak kalau mau bikin nakal kan tidak mungkin di depan umum. Mereka rame-rame bawa objek orang itu, bawa ke satu tempat pojokan, sampai di sanalah mereka dibully. Atau kalau tidak di dalam kelas ketika tidak ada guru, disitulah itu si korban ini mulai dibully itu. Jadi kalau pengawasan di sekolah ini saya rasa memang ada, tetapi tidak bisa mengakomodir seluruh siswa. Justru yang harus menjadi pengawas tertinggi keluarga. Itulah kalau kita dengan kita punya orang tua maupun dengan anak kita sendiri di rumah itu sebisa mungkin ngobrol lah. Iya, itu komunikasi ya, jalin komunikasi. Sekarang kan HP itu kan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Betul. Jadi yang ada di samping kita tidak pernah tanya. Betul. Saya punya pengalaman dulu saya masih sekolah. Setiap kali dari SD sampai SMA, setiap kali saya pulang sekolah, mama saya itu selalu mengawasi saya agar baju saya tetap di dalam. Itu aturan tidak tertulisnya. Jadi datang dari sekolah, baju harus tetap di dalam. Kalau baju di luar, beliau akan tanya, kamu dari mana? Buat apa? Siapa yang buat kamu punya baju seperti itu? Kalau sekarang kan tidak ada. Keluar dari rumah mau baju coret-coret juga lepas aja itu anak di sana. Orang tua berpikir bahwa sampai sekolah kan ada guru. Makanya tadi kalau kakak tanyanya pengawasan di sekolah ada pasti mereka sebagai tenaga pendidik pasti mengawasi, tetapi tidak dapat menjangkau seluruh kebutuhan siswa yang ada di sana. Bahkan kemarin ada saya punya kenalan lah di sini yang sempat kejadian anaknya diludahi, anak perempuan dibully sampai diludahi oleh teman laki-lakinya. Coba saja di sekolah, kejadiannya di dalam kelas. Ini anak diludahi. Untung anak ini dibekali dengan telepon. Jadi begitu kejadian langsung telepon mamanya. Mamanya pergilah ke sana dan ya tegurlah di sana karena tidak mau ini lagi. Tapi ya itu salah satu tindakan bully seperti itu, apapun alasannya tidak boleh. Masa sampai meludah di orang? Adat mana yang bilang bahwa meludah di orang itu benar? Kan tidak ada tuh. Yang menariknya juga ada orang tua yang berpikir bahwa mereka masih anak-anak, mungkin bermain, mungkin bercanda, seperti itu. Lepas tangan. Iya, itu tadi. Iya, lepas tangan. Ada orang tua seperti itu. Ditakutkan itu kalau sampai korbannya frustasi kan. Iya, itu tadi. Sampai down, itu kan yang kita takutkan. Makanya tidak salah juga kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengaturan khusus terkait dengan kekerasan seperti itu, karena itu kan masuk kualifikasi kekerasan psikis. Dalam tadi saya sebutkan pasal 80 itu kekerasan termasuk kekerasan psikis juga bagian yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi misalnya tadi
pelaku-pelaku yang bullying itu membuli teman-temannya sambil temannya tidak pergi ke sekolah lagi, sambil mentalnya down. Nah, itu bisa dijerat dengan pasal 80 karena makna kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis. Kalau memang misalnya ahli psikolog bisa memberikan keterangan bahwa anak ini mengalami istilah trauma karena efek dari bullying itu, bisa saja kasus-kasus seperti itu diproses sepanjang alat buktinya terpenuhi. Bisa diproses meskipun pelakunya anak di bawah umur? Bisa. Memang sistem peracaranya dia menggunakan undang-undang khusus, tapi tetap diproses. Itu hanya memang ancamannya itu tidak sama dengan orang dewasa karena dia tunduk pada undang-undang sistem peradilan anak. Oke, jadi jangan beragawan masih anak di bawah umur tidak. Oke ya. Dari 12 tahun ke atas sampai 18 itu masih bisa diproses. Oke. Berarti kunci yang pertama adalah komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua ya. Iya, betul. Mungkin lebih kepada bertanya kepada anak ya, bagaimana situasi di sekolah. Itu penting ya, Pak Wirman ya. Betul. Dan penting juga untuk mengajarkan anak jangan sampai dia bagian dari pelaku. Jadi tidak hanya mencegah anak menjadi korban, tapi juga memberikan edukasi supaya anak tidak menjadi pelaku. Nah, itu penting juga. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu bisa menjadi pelaku dari bullying itu. Ya, saya pikir itu memang istilahnya keluarga tadi menjadi garda terdepan untuk memberikan edukasi. Sekolah pertama tadi ya, Pak Willy, supaya nanti anak-anak kita di sekolah tidak bisa membuli atau menghina teman-temannya gitu. Baik, terakhir Pak Willy dan Pak Ronald mungkin bisa memberikan saran ya untuk kami para pendengar, bagaimana cara kita untuk meningkatkan lagi pengawasan kita terhadap anak ya, apalagi untuk orang tua yang sudah memiliki anak-anak, agar kasus-kasus ini tidak terjadi begitu, dan mungkin saran-saran terbaik agar kasus-kasus kekerasan, bullying itu tidak terjadi di Kabupaten Manggarai ini khususnya. Terima kasih. Jadi di kami itu ada slogan kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi penting saya pikir orang tua, guru-guru juga termasuk, atau juga mungkin anak itu sendiri diberi pemahaman terkait dengan aspek hukum, supaya nanti ini menjadi istilahnya ketakutan mereka ketika mereka melakukan tindak pidana seperti ini, ternyata ada ancaman pidananya. Jadi makanya kami tidak henti-hentinya Kejaksaan Negeri Manggarai memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada siapapun, khususnya ke anak, melalui misalnya salah satunya melalui media seperti ini, supaya anak-anak kita ini tidak menjadi korban karena mereka tahu bahwa ternyata ini ada aturannya. Jadi kalau saya melakukan misalnya tadi sederhananya membuli teman itu, ternyata ada ancaman hukumannya. Jangan sampai nanti saya malah tidak sekolah tapi justru hidup di penjara begitu. Nah, dari aspek hukum ini tentu menjadi salah satu faktor penting juga supaya anak-anak kita dijauh dari tindakan-tindakan yang kita bahas tadi seperti itu. Nah, selain itu juga ya tetap seperti yang kita berkali-kali bilang bahwa pendidikan formal dan juga pendidikan keluarga itu menjadi faktor terdepan supaya anak-anak kita dihindari dari tindak pidana kekerasan seksual dan juga bullying. Ya, Pak Ronald mungkin ada tambahan. Ya, kalau saya juga sebenarnya saya fokusnya lebih ke orang tua ya. Sebagai individu paling dekat dengan anak ini ya, bekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu yang baik ya, dengan pesan-pesan moral yang baik, dan jangan lepas tangan ke anak ini. Jangan mentang-mentang dia pergi ke sekolah, tempat kursus, main sama teman dia yang hari-hari ada dengan anak ini, lantas kita biarkan saja. Ya, kalau menurut saya justru lebih baik orang tua itu melakukan pengawasan sampai ke isi dalam HP anak ini. Betul. Karena menurut saya, ya ini saya terus terang, saya mungkin saya jaga satu-satunya yang tidak punya medsos. Ya, karena zaman sekarang saya tidak punya medsos. Fun fact ya. Saya tidak punya medsos karena menurut saya itu penyakit itu berasal dari situ. Betul. Kalau cuman sekedar HP ini, kalau memang dari dulu diciptakan untuk komunikasi, untuk komunikasi saja.
Kalau untuk posting foto, ini satu lagi. Biasanya kita harus ingat juga, ini sudah mau penutup tapi saya baru ingat juga. Orang-orang yang akan melakukan kekerasan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak ini kan namanya pedofil tuh. Ya. Mereka itu kadang mulai suka anak itu bukan ketika lihat, tapi ketika perhatikan foto anak ini yang sering diposting di sosial media. Bisa itu. Iya. Disitulah muncul niat orang, wah anak ini bagus ternyata. Fakta ya. Itu makanya pakai HP itu yang bijak. Termasuk orang tua pun kalau kasih kepercayaan untuk menggunakan gadget ini ke anak, jangan hanya kasih dan selesai. Perhatikan, apalagi kalau anak ini sudah mulai wah jangan bapak mama, ini kan privasi saya. Mana ada privasi. Jadi kalau misalnya sudah dikasih HP seperti itu ya, kalau bisa orang tua juga pengawasan sampai di situ, karena justru disitulah komunikasi paling banyak anak-anak ini dengan dunia luar. Mungkin dari saya itu saja. Oke, baik. Pak Ronald, Pak Willy, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga ini sebagai informasi yang penting untuk kami para pendengar ya, bahwa rumah adalah sekolah pertama untuk pendidikan anak. Kita mengajarkan yang baik untuk anak ya. Situasi di rumah juga menjadi satu faktor bagaimana anak kita berperilaku di luar rumah, begitu ya Pak Ronald, Pak Willy. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ya. Para pendengar, ini tadi perbincangan kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Manggarai. Kita sudah membahas banyak terkait kasus bullying dan juga kekerasan seksual pada anak. Namun waktu sangat terbatas ya, jadi Melisa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.